Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjut materi kita pada mata kuliah teknologi Big Analysis. Jadi kita minggu ini adalah pertemuan ketiga dan topik kita pada hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Topik kita pada hari ini adalah MapReduce. Jadi ini materinya biar saya share screen. Jadi topik kita pada hari ini kita membahas MapReduce pada teknologi Big Data Analysis. Jadi salah satu teknologi dalam yang ada di dalam teknologi Big Data Analysis, misalnya Hadoop, seperti yang kita jelaskan minggu yang lewat dalam Hadoop, itu salah satu teknologi yang ada di dalamnya adalah memprosesnya disebut dengan MapReduce. Jadi apa itu MapReduce? Nah, jadi cobalah kita pelajari definisinya pada slide berikutnya. MapReduce adalah semua model pemrograman yang didesain untuk dapat melakukan pemrosesan data dengan jumlah yang sangat besar, dengan cara membagi pemrosesan tersebut ke beberapa tugas yang independen satu sama lain. Istilah MapReduce dipopulerkan pertama kali oleh publikasi ilmiah yang ditulis oleh Google pada tahun 2004. Jadi MapReduce, jadi kalau kita lihat dari definisinya, map ini adalah peta, reduce ini adalah mengurangi. Artinya kalau misalnya kita definisikan secara langsung, MapReduce adalah mengurangi ukuran peta. Jadi istilah yang dimaksud di sini adalah peta ini adalah istilahnya adalah diberatkan data yang besar itu seperti peta, di mana ukuran peta itu adalah luas. Istilah luas adalah besar. Kalau misalnya kita lihat dunia secara keseluruhan, itu sangat luas sekali, sangat besar. Tetapi ketika digambarkan di dalam sebuah peta, maka peta dunia luas itu terwakilkan dalam sebuah peta yang ukurannya sederhana atau ukurannya sedang. Kalau misalnya kita lihat pada saat ini, banyak peta-peta itu yang memang ya seluruh dunia itu bisa digambarkan dalam sebuah gambar peta, misalnya satu halaman kertas A4. Tetapi itukah hanya mewakilkan? Sebenarnya ukuran dunia aslinya itu sangat luas sekali. Reduce artinya mengurangi. Jadi mengurangi, istilahnya mengurangi, memangkas. Jadi kalau kita lihat di sini adalah mengurangi ukuran peta, atau istilahnya adalah mengurangi ukuran data. MapReduce. Jadi mengurangi ukuran data. Jadi bagaimana cara mengurangi ukuran data yang begitu besar? Seperti kita tahu, kalau di pembahasan kalau dibahas berkaitan dengan big data, sudah pasti berkaitan dengan data yang berukuran besar. Tetapi bagaimana data yang berukuran besar tersebut bisa kita kurangi, atau misalnya bisa kita buat dalam bentuk dataset, maka ada prosesnya. Salah satu prosesnya dalam dengan menggunakan metode atau algoritma dalam bentuk MapReduce. Bagaimana cara mengerjakan atau mengurangi data besar dengan metode MapReduce? Okay. Jadi kalau kita lihat dari model seperti ini, dari model gambar ini, kita lihat inputannya itu adalah 1, 2, 3. Nah, jadi kita anggap ini adalah ukuran data input yang ukurannya besar. Dari ukuran data yang besar ini dipecah menjadi beberapa blok kerja atau bagian yang lebih kecil. Dipecah menjadi bagian data yang lebih kecil. Setelah dibagi dalam beberapa data yang lebih kecil, maka data yang kecil ini jika ada data yang memiliki karakter yang sama atau prinsip yang sama, kalau Anda lihat di sini garis-garisnya ini warnanya sama, berarti memiliki data yang sama, maka disatukan di dalam satu titik atau satu simpul, ya.
Juga di sini kan warnanya seperti warna hijau, maka dikumpulkan dalam satu simpul ini. Begitu juga warna orange yang dikumpulkan dalam data ini. Nah, setelah itu baru data ini disatukan lagi, dibuat dalam satu kerja. Baru setelah itu baru dibuat hasil datanya menjadi disimpulkan dalam data hasil akhir. Jadi seperti itu cara sederhana atau cara kerja sederhana dari MapReduce. Jadi ingat MapReduce adalah memproses data yang begitu besar menjadi data yang lebih sederhana atau data yang lebih kecil. Jadi kalau kita bahas misalnya berbicara dengan mengecil data ya berkaitan dengan kompresi, tapi ini bukan algoritma kompresi. Ini adalah bagaimana memproses data yang begitu besar dan membaginya menjadi bagian-bagian data yang lebih kecil. Ya, supaya lebih, istilahnya kalau misalnya lebih kecil berarti data itu bisa, prosesnya itu atau pusat kerjanya itu bisa terbagi-bagi. Jadi istilah MapReduce ini juga diperkenalkan tahun 2004 yang ditulis oleh Google melalui publikasi ilmiah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi lanjut kita ke tahap berikutnya yaitu ke tahap MapReduce. Jadi apa aja tahapannya? Seperti tadi model yang sudah saya jelaskan, tahapan dari MapReduce ini adalah yang pertama inputan datang atau ada data masukan. Jadi ada data masukan yang besar. Jadi ada data masukan. Setelah itu data yang besar itu dipecah menjadi beberapa bagian yang disebut dengan splitting, yaitu pemecahan data menjadi data yang lebih kecil. Jadi data yang masuk dipecah menjadi beberapa bagian dan menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya ukuran data itu misalnya ada 1 GB. Kalau misalnya dibagi menjadi beberapa subproses yang lebih kecil, maka setiap subproses ini adalah menjadi 102,4 megabyte. Jadi masing-masing bagian ini dibagi jadi 102,4 megabyte. Tadi itu istilah splitting, data itu dibagi menjadi berapa yang lebih kecil. Jadi sebelumnya besar, baru dipecah-pecah lagi menjadi data yang lebih kecil. Selanjutnya mappingnya, jadi itu langkah selanjutnya itu mapping, yaitu pada fase ini mapping bukan data yang telah dipecah akan diproses untuk menghasilkan intermediary key value pairs. Dalam mapping bisa jadi ada satu atau lebih mesin pekerja atau worker yang melakukan proses terhadap beberapa bukaan data yang berbeda. Semakin banyak jumlah mesin atau tingkatan atau tingkat paralelisme yang digunakan, maka durasi proses yang seluruh data dapat lebih jauh, lebih cepat. Jadi setelah dipecah jadi baru di mapping. Jadi mapping di sini adalah data-datanya dikasih value-nya. Atau misalnya kalau kita lihat tadi di gambar ini, data-data yang telah dipecah itu dikasih nilainya, misalnya key-nya 1, key-nya 2, key-nya 3 sesuai dengan jumlah datanya. Jadi disebut dengan mapping. Jadi kalau kita nanti lihat contoh di sini ada mapping. Kita lihat di sini ada mapping. Jadi data yang telah dipecah itu diuraikan lagi dan dikasih codingnya. Sini saya buat di sini air 1, roti 1, odol 1. Jadi seperti inilah mapping. Jadi data yang telah dari splitting itu diuraikan lagi dan dikasih key value-nya. Jadi supaya apa? Supaya nanti pada langkah selanjutnya lebih mudah dalam menyatukan datanya atau mengagregasi datanya. Setelah mapping, maka langkah selanjutnya adalah pengacakan. Jadi pengacakan ini fase mapping bisa berjalan di satu atau banyak mesin. Akibatnya pasangan key value yang dihasilkan oleh sebuah mapper bisa
tersebar di berbagai mesin. Namun jika pengolahan yang ingin dilakukan adalah perhitungan dengan menggunakan key yang sama, maka data dengan key yang sama harus berada pada mesin yang sama pada phase reduce. Oleh karena itu, sebelum phase reduce, phase shifting bertugas untuk mengumpulkan satu atau lebih key yang berbeda di sebuah mesin tertentu agar agregasi dapat dilakukan dengan mudah. Artinya data-data di shuffling ini pengacakkan. Sebenarnya pengacak, tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini, itu menyatukan data yang memiliki karakter yang sama atau data yang sama dari berbagai mesin. Tadi ceritanya mesin atau worker atau dari beberapa pusat kerja. Jadi ini misalnya kerja worker pertama, worker kedua, worker ketiga. Jadi dari beberapa worker ini, kalau misalnya ada data yang sama dengan worker yang lain akan disatukan di satu tempat atau dikumpulkan dalam satu tempat. Jadi dibuat di sini pengacakan. Kalau saya definisikan sih menyatukan data yang bersumber atau berasal dari berbagai worker. Data yang sama disatukan, dikumpulkan. Jadi itu ya disebut dengan shuffling atau penyatuan. Ya. Yang ketiga adalah reduce, yaitu untuk melakukan agresif terhadap seluruh pasangan intermediary key value dengan key yang sama. Yang keenam adalah final result, hasil akhir pemrosesan reduce. Jadi data yang sudah dikumpulkan dari berbagai worker maka diperkecil, ya. Jadi key value-nya dijumlahkan seperti di sini air. Airnya ada 2 berarti air 2. Sini roti 2, roti, 2. Artinya jumlah rotinya 2. Odol 1, odol di sini 2. Berarti tinggal 1 kali nyuls odolnya, 2. Gula 1, berarti gulanya ada 3. Makanya gula, 3. Jadi mengurangi. Jadi dari datanya 2 tinggal di sini jadi 1. Baru di sini hasil akhirnya. Jadi itu disebut reducing. Itu dalam melakukan agregasi terhadap pasangan intermediary key dengan key yang sama. Oke, kalau kita lihat contoh ini, saya jelaskan, tapi biar lebih jelas, contoh dari MapReduce sebuah data adalah seperti ini. Kita misalnya ada input data, ini input di mana inputnya ini adalah ada data yang pertama dari pertanyaan adalah air, roti, dan odol. Data baris kedua adalah gula, odol. Ya. Yang ketiga adalah air, gula, roti. Jadi data ini yang saya pakai ini seperti data transaksi ya. Seperti data transaksi. Tapi bukan hanya di data transaksi, untuk semua data juga bisa nanti digunakan. Nanti kita coba lihat contoh yang lain. Selanjutnya, data ini kita splitting ke dalam kelompok data yang lebih kecil atau blok data yang lebih kecil. Jadi kita bagi 3. Baris pertama air, roti, odol. Baris kedua kita buat 1 blok lagi gula, odol. Baru baris ketiga ini kita buat blok yang terakhir adalah air, gula, roti. Jadi data yang 1 blok ini dibagi menjadi sub blok yang lebih kecil. Nah, kalau istilah saya itu sebenarnya splitting atau memecah data menjadi bagian sub yang lebih kecil. Saya itu di mapping di sini memberikan key value pada setiap data yang ada. Misalnya air 1, roti 1, odol 1. Apakah hanya 1? Di sini di contoh ini saya menggunakan angka 1 dan saya lihat juga contoh yang lain 1. Artinya ya pengenalan saja bahwa air di sini ada 1, roti di situ 1, odolnya 1. Yang kedua di sini gula, diuraikan gula odol, diuraikan gula 1, odol 1. Artinya K-nya dibuat 1 semua sama. Begitu juga di mapping ini air, gula, roti diuraikan lagi. Air 1, gula, 1, roti 1. Mungkin Anda bertanya kenapa 1? Ini K-nya saja. Jadi kita samakan aja 1. Selanjutnya di shuffling. Di shufflingnya ini kita menyatukan data yang sama ke dalam 1 blok. Jadi air, kita lihat di blok berikutnya, apakah ada air, ternyata ada, maka kita buat 1 blok. Jadi air 1 berarti diambil dari sini, lihat tanda panahnya. Ini air di sini.
Jadi di sini air diambil dari sini, baru air kedua diambil dari worker yang ketiga, air. Oke. Nah ini satu blok, makanya tanda panahnya ke sini dan dari sini. Oke, baru kita lihat rotinya. Berarti kita buat blok roti. Kita lihat bawahnya ada roti, ada. Berarti roti diambil dari sini, roti koma satu. Di sini roti koma satu juga dimasukkan di sini. Inilah hasil souffle yang kedua. Ya. Souffle yang ketiga adalah odol. Kita lihat odol ada di tempat yang lain, ada di worker yang kedua. Maka odol dari sini, odol dari sini. Oke, dibuat dalam satu worker juga atau dalam satu blok juga. Selanjutnya kita lihat data yang lain yang belum ada. Ternyata ada gula yang belum ada bloknya. Kita buat gula satu ambil dari sini. Gula satu ambil dari sini lagi. Baru gula diambil dari gula yang ketiga. Ya. Jadi dibolak di sini. Gula satu, gula koma satu, gula koma satu, gula koma satu. Selanjutnya di reducing. Nah, reducing di sini diredus. Ini kan dua baris dijadikan satu baris karena ini kan sama air koma satu, air koma satu. Lebih baik ditulis air koma dua. Artinya air ini ada dua. Begitu juga di sini roti. Roti koma satu, roti koma satu lebih baik ditulis roti. Artinya roti itu ada dua kali. Ini odol koma satu, odol koma satu. Lebih baik ditulis odol koma dua. Berarti ada dua lah odolnya. Begitu juga di sini gula koma satu, gula koma satu, gula koma satu. Berarti gula koma tiga. Artinya gula ini ada tiga. Jadi dalam penulisan di sini, kenapa disebut redus dikurangi dari sebelumnya ini ada dua baris, tinggal satu baris. Nah, tinggal sini juga ada tiga baris, tinggal satu baris. Artinya datanya benar-benar hemat ya, benar-benar sedikit. Selanjutnya baru kita lihat di sini kesimpulannya atau final resultnya air 2, roti 2, odol 2, gula 3. Inilah kesimpulannya, inilah hasil akhir. Jadi data yang ukurannya tadi lumayan besar, diproses dengan MapReduce ukurannya jadi lebih kecil. Jadi kalau kita lihatlah atau itu dalam bentuk karakter ya, kita mainkan aja dalam bentuk ukuran. Ini air ini 3, berarti 3 byte, 3, 4, 4. Jadi ini aja sudah berapa byte jumlahnya baris pertama? Sudah 11 byte ya, 11 karakter atau 11 byte. Ini gula-gula 44 odol, berarti 4 berarti 12. Baik, baris kedua ya. Baris ketiga air 3, gula 4, roti 4 berarti 11. 11 karakter atau 11 byte. Jadi kalau kita jumlahkan ini totalnya adalah pas totalnya itu adalah kalau nggak salah berapa 3, 4 karakter atau banyaknya 34 karakter. Jadi kalau kita buat dalam ukuran komputer ya ini 34 byte. Setelah kita proses dengan MapReduce, dengan istilah MapReduce itu adalah sebagai untuk mengurangi jumlah data, maka lihat di sini berapa lagi. Ini air, koma 2. Berarti berapa ini? Air, koma 2. Berarti 1, 2, 3. Ini karakter, koma ini satu karakter lagi kita hitung. Jadi 4, 6. Berarti ini 6. Roti juga 7. Ini odol. Ini 7 juga. Ini gula 8. Berarti kalau kita totalkan berapa? Ini dari 34. Ini 7 kali 7, 2. Ini 15. 15 di sini tambah 7 berarti 22. Tambah 6 berarti tinggal 28. Karakter atau 28 byte. Jadi dari sebelumnya ukurannya adalah 34, hasil akhirnya tinggal 28 byte. Artinya jauh lebih sedikit. Ini kalau kita lihat perbandingannya berarti selisihnya kurang lebih
6 byte atau 6 karakter. Jadi artinya lebih sedikit datanya, lebih sedikit dari ukuran sebelumnya. Itu yang disebut dengan MapReduce-nya. Jadi mengurangi kurang data dalam jumlah besar. Jadi proses ini di Hadoop bisa diproses dengan menggunakan salah satunya bahasa pemrograman Java. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, contoh lain di sini ya bukan hanya dalam transaksi proses, bisa juga di dalam sebuah kalimat yang misalnya ukurannya besar ya. Jadi kalau misalnya dalam kalimat inputannya misalnya welcome to Hadoop, class Hadoop is good, Hadoop is bad. Jadi pertama kita split dulu inputannya, split jadi berapa blok bagian. Pertama welcome to Hadoop satu blok, kelas Hadoop is satu blok, good Hadoop is satu blok, B satu blok. Jadi dibuat dalam beberapa blok. Oke, selanjutnya baru di mapping. Jadi ini di mapping satu-satu, welcome 1, 2,1, Hadoop, 1. Jadi ini dipecah lagi menjadi beberapa yang lebih kecil mappingnya. Baru begitu juga kelas Hadoop is, kelas 1, Hadoop 1, is 1. Ya, good Hadoop is berarti groupnya 1, mappingnya 1, isnya 1. Baru B 1. Oke. Selanjutnya baru di shuffling atau istilahnya kata yang sejenis di satu ke dalam blok yang sama itu disebut dengan shuffling ya, misalnya welcome ya, welcome misalnya welcome itu berada berapa, hanya 1 berarti ya 1 lah. Tuh itu ada berapa, tuh hanya 1 ya, nggak ada yang lain. Hadoop ada di mapping worker 1, ada di mapping worker 2, ada di mapping worker 3, berarti Hadoop berarti 3 kali penulisan karena dia dari 3 sumber. Baru kelas ada 1 di sini, hanya 1. Is 2 kali, ada dari worker yang kedua dan ada dari worker yang ketiga. Selanjutnya bed, ya, bed 1 kali saja bed. Selanjutnya baru diredus. Nah, diredus ya langsung aja B1 kelas 1, grup 1, Hadoop 3. Kenapa yang Hadoop 3 kali tinggal ditulis 1 kali saja. Is-nya tadi yang 2 tinggal ditulis 1 kali saja. Itunya 1 tadi tinggal ditulis 1, welcome 1, di sini juga welcome 1. Setelah itu baru disimpulkan di sini sebagai hasil akhir. Bed 1, kelas 1, good 1, Hadoop 3, is 2, itunya 1, welcome-nya 1. Jadi seperti ini cara kerja MapReduce contohnya dalam bentuk kalimat. Jadi banyak manfaatnya selain untuk fungsi mengurangi ukuran data, bisa juga digunakan di dalam perhitungan setiap kata yang ada di dalam sebuah dokumen. Misalnya dalam sebuah dokumen itu ada berapa kata saya, ada berapa kata kamu, bisa juga kita gunakan dalam implementasi MapReduce. Jadi bisa juga digunakan di dalam plagiarisme. Jadi plagiarisme bisa juga digunakan ini, implementasi MapReduce ini antara dokumen yang satu dengan yang lain itu dihubungkan. Misalnya apakah dokumen yang part kedua ini meniru dokumen yang pertama ya dibandingkan isiannya. Jadi dihitunglah berapalah kesamaannya. Misalnya kalimat pertama dengan kedua berapa mengandung kata saya, baru berapa mengandung kata kamu misalnya. Kalau memiliki banyak kesamaan, maka kemungkinan ada plagiarismenya. Jadi itulah salah satu manfaat MapReduce dalam teknologi Hadoop Big Data. Selanjutnya penggunaan MapReduce ya dijelaskan di sini berkas masukan ya sebagai masukan. Berkas masukan ini dapat berupa berkas teks yang tersebar dalam sebuah media terdistribusi seperti Google File System, Hadoop File System, AWS 3, Google Cloud Storage, dan lain sebagainya. Jadi ini penyedia yang digunakan di dalam yang menggunakan MapReduce ya. Yang kita nanti coba adalah Hadoop File System ya.
Fungsi MapReduce adalah untuk membuat sebuah aplikasi MapReduce yang dapat dieksekusikan secara paralel misalnya dengan Hadoop MapReduce. Pengembang aplikasi ini menyediakan fungsi khusus yang digunakan untuk melakukan pemrosesan pada fungsi khusus yang digunakan pada proses pada fase map dan reduce. Seluruh hal yang berkaitan dengan penjadwalan, mekanisme penanganan error dan lain akan dilakukan dengan MapReduce framework yang digunakan. Jadi dalam Hadoop ada juga fungsi yang disebut dengan fungsi map and reduce. Oke, sekianlah pertemuan kita pada pertemuan ketiga ini. Saya berharap materi ini dapat lagi Anda nanti pelajari pada topik-topik yang lain atau pada referensi yang lain. Jadi MapReduce ini sudah saya jelaskan di perjalanan materi kita dari awal sampai akhir. Untuk tugas sebagai latihan, coba Anda MapReduce ya, MapReduce nama Anda, itulah tugas Anda. Nah, tapi nanti saya nanti yang mengirimnya nanti di halaman tugas, tapi nanti saya ingatkan tugasnya adalah Anda memproses nama Anda ditambah dengan alamat. Jadi Anda proses dengan metode atau dengan cara MapReduce. Tapi jangan dulu dikerjakan sekarang, nanti saya kirim tugas. Saya akan kirim nanti melalui halaman tugas di Google Classroom. Sekian pertemuan ketiga kita pada hari ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat dengan baik. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.